Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku kelas 3 DTA Madrasah Babul Khairat? Kita lanjutkan kembali pelajaran fikih kita dengan materi pengertian mandi wajib dan hal-hal yang menyebabkan wajib mandi. Islam merupakan agama yang mencintai kebersihan. Oleh karena itu, agama Islam menghendaki agar umatnya selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan hati maupun kebersihan badan. Untuk menjaga kebersihan hati dapat dilakukan dengan cara bertobat, memperbanyak pengetahuan agama, memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjaga kebersihan badan bisa dilakukan dengan cara wudhu dan mandi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Salah satu membersihkan diri atau badan yaitu dengan cara mandi. Mandi itu ada mandi biasa, ada juga yang disebut dengan mandi wajib. Mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, menurut syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Mandi wajib disebut juga mandi junub atau mandi besar. Yang membedakan mandi wajib dan mandi biasa yaitu niatnya. Dalam hadis dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda, Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mandi wajib hukumnya wajib bagi orang yang berhadas besar. Perintah mandi wajib terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi. Pertama, keluar mani atau mazi baik disengaja maupun tidak disengaja. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya mandi dengan air disebabkan karena keluarnya air mani. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah, sementara dia tidak ingat telah mimpi. Beliau menjawab, dia wajib mandi. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah. Beliau menjawab, dia tidak wajib mandi. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ahmad. Yang kedua, melakukan hubungan suami istri. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya namun tidak sampai keluar air mani. Apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini, namun tidak keluar mani. Kemudian kami mandi. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, selesai haid dan nifas. Dalil mengenai hal ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW berkata pada Fatimah binti Abi Hubais, apabila kamu datang haid, hendaklah kamu meninggalkan sholat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, orang Islam yang meninggal dunia. Dalil mengenai wajibnya memandikan si mayit diantaranya adalah perintah Nabi SAW kepada Ummu Atiyah dan kepada para wanita yang melayat untuk memandikan anaknya.
Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wewangian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua orang Islam yang meninggal dunia wajib dimandikan, kecuali orang yang mati syahid, yaitu orang yang wafat dalam perang menegakkan agama Allah. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda terkait jenazah korban perang Uhud, "Jangan kalian mandikan mereka karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum minyak misk pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, orang kafir yang masuk Islam. Mengenai wajibnya hal ini terdapat dalam hadis dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam, lantas Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidar atau daun bidara. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ahmad. Sekian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.